persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan, apa kabar semuanya? Saya percaya semua dalam keadaan baik dan luar biasa. Berjumpa kembali dengan kami di Menara Doa pada hari ini. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama untuk kita datang kepada Tuhan. Kita minta biarlah Tuhan hadir bersama-sama dengan kita saat ini. Nah Bapak Ibu Saudara yang ada di Holy Spirit Room dan juga Bapak Ibu Saudara yang mengikuti secara online, mari kita siapkan hati kita. Kita satukan hati kita bersama-sama. Kita minta biarlah kerajaan Allah hadir bersama-sama dengan kita. Lewat doa, pujian dan penyembahan, lewat firman-Nya kita akan dikuatkan oleh Tuhan. Mari kita satukan hati kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Biarlah Engkau memberkati kami ya Tuhan. Di menara doa kami hari ini ya Tuhan. Roh Kudus Engkau hadir, Engkau lawat kami. Kami yang punya masalah, beban apapun kami tahu ketika kami dekat dengan Tuhan. Tuhan angkat semuanya ya Tuhan Yesus. Urapi kami hari ini Roh Kudus. Pimpin kami semua ya Tuhan Yesus. Kami rindu berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Lawat kami, penuhi kami pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama untuk kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya kan ditambah padamu. Haleluya, haleluya. Sekali lagi katakan, cari dahulu. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya kan ditambah padamu. Haleluya.
datang sembah Dia Bapak Ibu Saudara. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah Kau hadir, lawat kami semua ya Tuhan Yesus. Kami datang hari ini ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus tuntunkan bahwa kami ya Tuhan Yesus. Kami percaya semua Tuhan tambahkan dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Engkau naik. Haleluya. Oh, cari dahulu ya. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya kan ditambah padamu. Haleluya, haleluya. Sekali lagi, cari dahulu. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya kan ditambah padamu. Haleluya, haleluya. Katakan haleluya. Haleluya, cari dahulu, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya kan ditambah padamu. Haleluya, haleluya. Sembah Dia, haleluya. Haleluya, sekali lagi haleluya. Berikan tepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Mari kita mulai datang sembah Dia. Biarlah kerajaan-Mu datang. Jadi Tuhan, kami sembahkan. Haleluya. Kami ada di hadirat-Mu, bersekutu dengan-Mu, bawa hidup kami kepadamu ya
Kerajaan-Mu datang Tuhan. Kehendak-Mu jadilah. Tuhan, Engkau berkuasa. Engkau pegang hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Ini doa kami Bapa. Oh, di bumi seperti di surga. Mari naikkan pujian ini bersama-sama, katakan, Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadi di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadi di bumi seperti di surga. Muliakanlah
sembah Dia. Oh, kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini. Haleluya, bersemayam di kata-Mu, ya Allah mulia. Oh, kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini. Bersemayam di kata-Mu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu ya Tuhan, kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu Tuhan, terima kasih. Tuhan, biarlah suasana surga turun dengan kami. Lawat setiap kami Tuhan. Satu doa kami, kerinduan kami, hadirat-Mu memperbaharui kami. Biarlah semua kami diperbarui oleh kasih. Mari masuk dalam penyembahan, saudara. Mari datang pada Yesus. Oh ya lama, hadirat yang gitu kuat di sini. Oh ya lama. Holy, holy are you, Lord. The elders and angels bow. We worship You now. Holy, holy, holy are You, Lord. Holy, holy, holy are You, Holy, holy are You, Lord. The elders and angels bow. We worship You now. Holy, holy, holy are You, Lord. Tuhan, buka mata hati kami untuk bisa melihat, ya Tuhan, satu pengharapan yang Tuhan sediakan buat kami. Tuhan, satu kerinduan kami, datanglah kerajaan. Ya Tuhan, jadilah kehendak-Mu di bumi ini, dalam hidup kami pribadi, dalam keluarga kami, anak-anak kami. Ya Tuhan, seperti di surga. Aku berdoa Bapa dalam nama Yesus, datang kerajaan. Datang kerajaan. Datang kerajaan. Datang kerajaan-Mu ya Tuhan. Datang kerajaan-Mu ya Tuhan. Jadilah raja atas hidup kami. Oh ya lama kasini mila bala. Jadilah raja buat kami. Kau berkuasa ya Tuhan. Biarlah Engkau mengendalikan semua aspek hidup kami. Makasih Tuhan, terima kasih.
urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti ya Bapa. Biar firman-Mu ini akan mengubahkan kami semua. Membuka mata hati kami itu bisa melihat ya Tuhan, rancangan Tuhan yang indah dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus, semoga kita yang siap menerima firman hati gembira, sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudara, silakan kembali Ibu Bapak. Shalom saudara, puji Tuhan, hari ini saya ingin bagikan satu tema yaitu tentang kerajaan Allah. Ya saudara, kita sering dengar tentang kerajaan Allah. Ya kan, tapi kita mau belajar hari ini, apa sih kerajaan Allah? Ya kan, kita perlu tahu karena kita harus, nantinya kita akan masuk dalam apa? Kerajaan Allah. Nah, Alkitab katakan saudaraku sebagai orang percaya, ya, pesan yang paling kuat adalah Matius 6 ayat 33. Apa saudara? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu apa? Kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan, sekali lagi baca keras. 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Katakan amin. Ya, sebagai orang Kristen ini pesan Tuhan. Perintah, ketetapan. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya kan? Maka semuanya akan ditambahkan padamu. Pertanyaannya adalah begini. Banyak kita bingung, apa itu kerajaan Allah? Ya saudara, apa yang dimaksud dengan kerajaan Allah? Saya ingin jelaskan di sini saudara. Yang pertama, kerajaan Allah itu adalah bukan berasal dari dunia ini. Ya, Yesus sampai 2 kali dalam satu ayat bicara bahwa kerajaan Allah, ya, kerajaanku katanya bukan berasal dari dunia ini. Kita baca sama-sama yuk. Yohanes 18 ayat 36. Kita baca 1, 2, 3. Jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti apa? Hamba-hambaku telah melawan. Ya, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Ini Yesus bicara sedang apa? Dia sedang dikepung, sedang ditangkap. Saudaraku, ya, kalau misal kerajaanku dari dunia, aku mau dirikan kerajaan di dunia ini, ya kan? Maka dia berkata apa? Hamba-hambaku yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, saudara pasti akan lawan. Tidak mungkin izinkan rajanya ditangkap. Katakan amin. Kerajaan Allah itu adalah apa saudara? Ya kan, yaitu Yesus itu rajanya. Makanya pada waktu Yohanes Pembaptis, ya kan saudara, ya muncul dalam pelayanan. Khotbah Yohanes Pembaptis itu apa saudara? Yang kuat, bertobatlah. Kerajaan Allah atau kerajaan surga sudah datang. Maksudnya mau bicara tentang Yesus sang raja. Kalau raja sudah ada, pasti ada kerajaannya. Katakan amin saudara. Jadi kesimpulannya adalah bahwa kerajaan Allah bukan dari dunia ini. Bukan nanti kita dirikan istilah pemerintahan yang teokratis, bukan. Makanya saya mau kasih tahu saudara, yang kedua biar kita jelas nih saudara. Kerajaan Allah itu bukan, ya kan? Kerajaan Allah itu bukan. Saya ulang lagi. Kerajaan Allah itu bukan entitas politik. Ya, mau jadikan negara Kristen, itu bukan. Itu bukan kerajaan Allah itu. Saudaraku ya. Kerajaan Allah itu kekal. Katakan kekal. Kekal. Universal, menyeluruh. Lebih besar daripada kerajaan-kerajaan manapun yang ada di dunia ini. Karena kerajaan Allah itu bukan berasal dari dunia ini. Katakan amin. Ya sudah ngerti sini. Kerajaan Allah itu bukan satu pemerintahan atau politik. Makanya saya melihat di Indonesia. Ada beberapa teman-teman, ya saya kenal sih teman saya, ya teman juga, ya kan ada teman-teman yang mendirikan partai Kristen. Apa namanya? Partai apa dulu? PDS. Partai Damai. Dia ingin gitu. Saya lihat partai Kristen segala macam dulu. Enggak jalan. Karena memang ini bukan, Tuhan enggak kehendaki itu. Kerajaan Allah bukan soal entitas politik. Bukan tentang pemerintahan. Oh ada orang Kristen di sini. Bukan saudaraku. Dia tidak berasal dari dulu. Biar saudara tahu ini. Yang kedua biar lebih jelas lagi. Tentang apa? Kerajaan Allah. Ya, Roma 14 ayat 17. Mari kita baca biar lebih jelas. Ya apa itu kerajaan Allah? Roma 14 ayat 17 katakan apa? Sebab kerajaan Allah bukan apa?
soal makanan dan minuman. Ya. Tetapi soal apa? Kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh. Jadi kesimpulannya apa? Kerajaan Allah itu adalah tentang apa? Hubungan. Hubungan kasih kita dengan Tuhan, hubungan kasih kita dengan apa? Sesama. Jadi kalau misalnya ada orang melayani Tuhan, orang ada di gereja, orang sudah Kristen, dia bertengkar soal makanan, soal minuman, soal duit kan. Duit itu untuk bisa makan, untuk bisa minum, untuk bisa pakai. Dia tidak sedang berada dalam kerajaan yang dia perjuangkan, bukan kerajaan Allah. Orang Kristen hidupnya adalah memperjuangkan, mengejar kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan kita tahu sekarang kerajaan Allah itu tentang apa? Hubungan. Yang mengerti katakan amin. Jadi kerajaan Allah itu bukanlah soal apa yang akan kita makan, bukan apa yang kita minum, tetapi tentang hal-hal rohani. Apa saudara dikatakan? Hidup benar di hadapan Tuhan. Soal kebenaran. Yang kedua apa? Damai sejahtera atau hidup damai dengan sesama. Yang ketiga adalah hidup penuh dengan sukacita. Itu kerajaan Allah. Yang mengerti katakan amin. Hidup benar di hadapan Allah. Hidup damai dengan sesama. Hidup penuh dengan sukacita dengan diri kita sendiri. Ke Tuhan, ke sesama kita. Ke Tuhan benar, ada kebenaran. Ke sesama damai sejahtera, ada damainya. Ke kitanya, sukacita. Yang ngerti katakan amin. Jadi kerajaan Allah itu adalah tentang apa? Hubungan. Katakan amin. Hubungan kasih kita dengan Tuhan. Hubungan kasih kita dengan sesama. Yang ketiga, apa itu artinya kerajaan Allah? Ya, kita belajar sini ya. Kerajaan Allah itu adalah tentang apa? Kuasa. Katakan kuasa. Kuasa yang mengubahkan. Atau kuasa transformatif. Saudaraku, kita baca sama-sama. 1 Korintus 4 ayat 20. Ini dia. Baca yang keras. 1, 2, 3. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari apa? Perkataan. Tetapi dari kuasa. Jadi kerajaan Allah itu bukan sesuatu yang cuma dibicarakan. Ya, konsep-konsep tentang pengetahuan atau tentang satu keyakinan-keyakinan yang cuma dibicarakan, cuma didiskusikan, diperdebatkan. Bukan. Kerajaan Allah ya menurut 1 Korintus 4 ayat 20 adalah ya tentang apa? Kuasa yang mengubahkan hidup kita. Yang percaya katakan amin. Kerajaan Allah tentang apa? Sesuatu yang kita lakukan. Ya. Untuk mengubah dunia sekitar kita. Melalui apa? Pelayanan pekerjaan Tuhan. Itulah kerajaan Allah. Yang percaya katakan amin. Makanya saudara pernah dengar gak? Yesus memberikan perumpamaan tentang biji sesawi yang kecil. Jadi kerajaan Allah atau kerajaan sorga itu sama saudara ya. Itu seumpama biji sesawi yang sangat kecil. Lalu ditanam orang. Saudara, lalu tiba-tiba dia tumbuh jadi pohon yang sangat besar. Lalu burung-burung bersarang di dalamnya. Karena burung-burung itu makan biji sesawi. Itu makanannya. Jadi ada makanan makanya dia bersarang di situ saudaraku. Burung-burung bicara tentang apa? Bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa bukan Yahudi. Itu pengertiannya. Jadi poin yang saya mau ngomongin begini saudaraku ya. Prakteknya begini. Sepanjang dalam hidup kita, motivasi kita. Apa yang kita mau kerjakan. Baik itu pelayanan, berumah tangga, bekerja, bisnis, berteman. Sepanjang di situ kita kejar adalah kerajaan Allah. Kerajaan apa? Di situ ada Tuhan, di situ ada firman sebagai ketetapan, di situ untuk jiwa-jiwa. Walaupun itu kecil usaha saudara, nggak ada arti apa-apa. Pelayanan saudara kecil. Kalau saudara tekunin itu akan jadi besar. Akan jadi besar. Hidup saudara akan jadi orang besar saudara. Tempat di mana di antara keluarga. Saya lagi sedang diskusi terus tentang Yabes sama istri saya. Yabes lebih dimuliakan dari saudara-saudaranya. Ya kan? Yabes karena ibunya melahirkan dengan apa? Kesakitan. Kok ibunya bukan bapaknya? Itu bukan sakit bersalin. Setiap ibu juga kalau melahirkan anak pasti sakit. Ini bicara tentang apa? Saya dapetin komentari Alkitab bicara tentang apa? Yabes ini anak berkebutuhan khusus. Yang bukan ibunya tuh susah karena dia lahir. Tapi Alkitab katakan saudaraku. Ya kan? Karena Yabes berdoa.
Yabes kenal Tuhan. Dia bukan siapa, hal yang kecil. Karena dia tahu Tuhan. Tuhan jadi raja buat hidup dia. Firman Tuhan jadi ketetapan hidupnya. Undang-undang dasar dalam hidupnya. Dan dia hidup untuk jiwa-jiwa. Alkitab kata, Yabes lebih dimuliakan dari saudara-saudaranya. Katakan amin. Dia berdoa supaya Tuhan berkati dia berlimpah-limpah. Kita cuma tahu Yabes yang diberkati. Sebenarnya Yabes adalah seseorang yang istilahnya kejadiannya dahsyat. Sekalipun Yabes hidup dalam kecacatan. Hidup dalam seperti berautisme atau apa. Kebutuhan khusus. Tapi Tuhan bisa ini yang namanya kerajaan Allah. Yang ngerti katakan amin. Sebenarnya ada kerajaan Allah. Nah sekarang pertanyaannya, di mana Pak? Di mana ada kerajaan Allah? Walaupun kelihatannya kecil, itu akan buat besar. Lalu untuk apa? Nampung banyak orang. Yabes itu seperti kayak gini. Kan kita tahu ya, setiap keluarga nih, bersaudara-saudara, saudara punya saudara berapa? Mungkin 5. Dari 5 orang biasanya ada 1 yang menonjol. Jadi apa? Jadi pohon sesawinya. Tempat di mana saudara-saudara yang lain apa? Ngumpul, dapetin berkatnya dari dia. Saudara bisa ngerti gak? Sini katakan amin. Saudara mau gak seperti itu? Saya berdoa, ini bisa terjadi. Mungkin saudara jangan lihat siapa kejadian. Tuhan bilang, Tuhan ciptakan kejadian kita dahsyat. Karena dahsyat perbuatanmu Tuhan. Ya. Sekarang yang penting ada kerajaan Allah. Makanya cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua akan ditambahkan. Ditambahkan untuk kebutuhan kita. Ditambahkan untuk kebutuhan orang lain. Melalui kita. Kalau hidup kita, ini saya dapetin pewahyuan tentang kerajaan Allah. Ini dahsyat sekali. Ya kita belajar sini kan. Saudara. Kita mulai ngerintis gereja ini. Kita gak ada apa-apa, bukan siapa-siapa. Susah kalau undang khotbah. Pengkhotbah tuh susah kita undang. Kenapa? Gerejanya kecil. Gak punya apa-apa, gak ada apa-apa. Jemaatnya juga dikit. Susah. Mohon maaf sekarang. Mohon maaf, banyak yang mau kesini. Ngerti saudaraku? Kenapa saudaraku? Hal itu seperti itu. Bisa terjadi. Kita mulai dari kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu apa? Di mana ada kerajaan Allah? Di situ pasti akan dahsyat. Kejadian saudara dahsyat. Di mana kerajaan Allah? Di situ akan dahsyat. Katakan amin. Sekarang pertanyaan, di mana Pak ada kerajaan Allah? Yang pertama, ya kan, di mana letaknya kerajaan Allah itu? Itu yang harus kita inikan. Yang pertama adalah, ya saudara, kerajaan Allah itu ada. Atau kerajaan Allah itu datang apabila Tuhan Yesus berkuasa sebagai apa? Sebagai raja. Dan Alkitab atau firman Tuhan itu jadi ketetapan. Jadi dasar hukum yang mengatur hidup umatnya. Sekali lagi mau katakan, kapan, di mana kerajaan Allah itu ada? Kerajaan Allah itu ada di mana Tuhan Yesus berkuasa sebagai raja di tengah-tengah kehidupan kita. Dia yang raja. Dia yang berkuasa. Dia yang memimpin, dia yang mengambil alih seluruh kehidupan. Dan Alkitab firman Tuhan itu jadikan ketetapan dasar hukumnya yang mengatur kehidupan umatnya. Saya bisa ngerti sini, katakan amin. Ya, jadi artinya apa saudara? Kerajaan itu ada di surga. Karena Tuhan Yesus berkuasa sebagai raja di surga. Sepanjang ada Yesus berkuasa, di situ ada kerajaan Allah. Yang ngerti katakan amin. Kalau kerajaan Allah itu akan ada di hati kita. Di hati saya, di hati saudara. Ya kan? Ketika kita berkata sama Tuhan, ya Tuhan, aku percaya kepadamu dengan segenap hatiku. Aku tidak bersandar kepada pengertianku sendiri. Aku tidak ngotot dengan kehendakku sendiri. Aku mau akui Engkau Tuhan. Dalam setiap keputusan-keputusan. Dalam setiap tindakan-tindakanku. Disitulah kerajaan Allah akan ada. Yang ngerti katakan amin. Kapan kerajaan itu ada? Di hati saya. Di hati saudara. Ketika kita berkata kepada Tuhan. Tuhan, aku merendahkan diriku di tangan-Mu yang kuat. Supaya Engkau akan meninggikan aku pada waktunya. Dan aku serahkan seluruh kekhawatiranku Tuhan. Ketakutanku Tuhan. Kegelisahanku. Ketidakmampuanku. Hal-hal yang tidak bisa aku kerjakan. Dan aku percaya Engkau pasti akan memelihara aku. Yang ngerti katakan amin.
Jadi kerajaan Allah itu ada di hati kita ketika Yesus berkuasa sebagai apa? Raja di hati kita. Bukan kita. Kadang-kadang kita ini susah ya kan? Mengaku Yesus sebagai Tuhan. Lalu kita ikutin ketetapan Alkitab, ketetapan Tuhan, ketetapan firman-Nya. Karena kita berpikir bahwa kita punya pengertian sendiri. Kenapa tidak ada kerajaan Allah dalam keuangan kita? Karena Yesus sudah jadi Tuhan. Alkitab bukan sebagai ketetapan. Kita gak jalanin itu, kita tolak. Kenapa tidak ada kerajaan Allah dalam rumah tangga kita? Saudara, ya kan? Karena yang jadi raja itu kita atau ibu. Kadang ibu ya, ibu rumah tangga kan. Wah, suami harus tunduk sama aku. Anak-anak aku yang atur semua. Semua dipikirin, semua diurusin, semua dikepoin. Itu jadi raja. Saya gak bilang ratu ya bu ya, raja. Karena ini bukan soal gender. Maaf saya ngomong itu. Banyak kita hidupnya selalu khawatir. Kalau ini Tuhan sedang bicara, cari dahulu kerajaan kebenarannya. Tuhan sedang bahas tentang kekhawatiran. Ketika kita tidak jadikan Yesus sebagai Tuhan. Yang mengendalikan, yang berkuasa atas hidup kita. Kita serahkan semua keputusan kita kepada Dia. Dengan baik saudara, kita akan hidup dalam kekhawatiran. Kalau kita jadikan Tuhan kau raja buat saya. Ya kan? Kau raja, disitulah kerajaan Allah datang. Saudara, yang mengerti katakan amin. Kerajaan Allah itu ada di bumi ini. Ya, di saat Tuhan Yesus berkuasa di bumi selama berapa? 1000 tahun. Katakan amin. Jadi kesimpulannya kerajaan Allah itu datang kalau Yesus jadi raja. Dan firman Tuhan menjadi ketetapan. Ini sesuai firman enggak? Kita gak akan pernah mau berpikir, berkata, dan bertindak yang melanggar daripada ketetapan Tuhan itu. Di situ kerajaan Allah ada. Saya bisa lihat, katakan amin. Gereja, ya kan? Ada kerajaan Allah. Kalau gereja, saudara di situ jadikan Yesusnya Tuhan. Bukan gembala yang jadi Tuhan. Ada beberapa gereja kadang-kadang mengkultuskan gereja. Apa gembalanya? Wah, puja-puji. Ya itu hak masing-masing. Tetapi kerajaan Allah itu datang hanya apabila Yesus itu dijadikan raja. Dan Alkitab itulah undang-undang dasarnya. Yang nggak bisa diganggu gugat, nggak bisa dirubah. Undang-undang dasar Indonesia bisa dirubah. Tapi Alkitab bisa. Itu jadi baru bercerita. Yang kedua, saudara, gimana kerajaan Allah itu datang? Ya, saudaraku, apabila iblis dan pekerjaannya telah dihancurkan. Ya gimana saudara? Matius 12 ayat 28. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Katakan amin. Waktu kita tangking, saudara, kita mengusir setan. Ya saudara, kadang-kadang saudara, ya kan, sakit penyakit, itu bukan cuma sekedar medis. Bisa itu disebabkan karena siapa? Itu pekerjaan iblis. Saudara, ketika saudara mengerti tentang, ya kan, kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun atas kamu, ada kuasa dalam diri kita. Kita usir itu setan. Ya saudara, roh sakit penyakit. Saya percaya orang itu disembuhkan. Satu hari saudara, saya pernah dengar saudaraku satu kisah, kesaksian daripada Reinhard Bonnke. Saudaraku, dia sudah doakan untuk orang yang tuli dan bisu berkali-kali tapi tidak sembuh. Tiba-tiba Roh Kudus bilang, kau hardik roh jahat yang membuat orang ini bisu dan tuli. Ketika dia hardik saudara, bukan oleh biluris kamu telah sembuh. Dia doanya itu awalnya. Tapi dia balik karena dia dapat pengertian bahwa ini karena kuasa gelap. Waktu dia tangking saudara. Hei roh bisu, roh tuli, kamu pergi dari anak ini. Dalam nama Yesus, saat itu juga anak itu bisa mendengar dan berbicara. Saya bisa katakan amin. Sama dengan di Alkitab, ada ibu yang bongkok 18 tahun. Saudaraku, itu penyebabnya karena apa? Karena kuasa gelap. Ketika Yesus hardik, ibu itu bisa sembuh. Badai, saudara, keadaan-keadaan yang menyerang kita, badai kehidupan kita. Tiba-tiba ada masalah pergumulan, kita udah doa, kok gak selesai-selesai? Itulah pekerjaan setan. Saudaraku, sehingga tidak ada damai, tidak ada sukacita, saling nyalakan. Saudara mengerti, hadirkan kerajaan Allah.
Caranya hancurkan apa? Tengking itu, badai itu. Badai apa? Keuangan kah? Yang marah kutuk kemiskinan itu kan pekerjaan setan, pekerjaan iblis. Kok gagal terus usaha? Ini kadang-kadang itu bisa pekerjaan iblis. Betul, kita ada salah. Tapi kita perbaiki kok. Udah perbaiki kok. Ada aja masalah lagi. Udah naik pelan, udah mulai anjlok lagi, pening lagi, segala macam. Kok enggak? Saudara, hadirkan kerajaan Allah. Ya, jika aku, kata Yesus, mengusir setan dengan kuasa roh Allah, sesungguhnya kerajaan itu dah datang. Katakan amin. Pertama, jadikan Yesus raja dalam hidup kita. Ya kan? Jadikan Alkitab sebagai ketetapan dalam hidup kita, prinsip hidup. Yang ketiga, saudara, kapan kerajaan itu datang? Kerajaan Allah itu datang. Kerajaan Allah itu ada dan datang apabila kehendak Tuhan ya terjadi. Maksudnya apa? Mari kita baca sama-sama Matius 6 ayat 10. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Saudara hafal ayat ini kan? Ini doa Bapa kami. Saudara, datanglah kerajaanmu. Jadi artinya apa, saudara? Di mana saudara? Apabila saudara, kerajaan Allah itu ada di keluarga kita. Ya, apabila keluarga kita hidup sesuai dengan apa? Kehendak Tuhan. Saya bisa ngerti, katakan amin. Hidupnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Gereja, ya kan? Kerajaan Allah ada di gereja kita. Apabila gereja hidup sesuai dengan kehendak Allah. Dan apabila saudara menjalankan usaha, jalankan bisnis atau pekerjaan atau karir sesuai dengan kehendak Allah. Ngerti gak? Sesuai dengan kehendak Anda. Tidak nipu, gak ada niatan lah untuk nipu. Utang gak bayar. Atau merugikan orang. Ya kan? Tapi niatannya adalah bahwa bisnis, usaha ini adalah ingin memuliakan Tuhan. Sehingga banyak orang bisa diberkati lewat usaha itu. Maka kerajaan Allah akan ada di sana. Keluarga, saudara, akan ada kerajaan Allah. Kalau kita ketetapan, jangan tiap hari. Kayaknya banyak orang tuh enggak adanya kerajaan. Kalau ada kerajaan Allah di keluarga, setiap keluarga, saya yakin keluarga itu pasti diberkati Tuhan. Kerajaan Allah kita berkait nih saudara satu dengan yang lainnya. 1 sampai 3 tadi. Pertama, Yesus harus jadi Tuhan yang berkuasa atas keluarga itu. Yang kedua, Alkitab sebagai ketetapan yang Dia lakukan. Saudaraku, ya. Yang ketiga adalah saudara suka melakukan peperangan rohani. Doa-doa mengusir daripada setan-setan supaya kerajaan Allah itu datang. Katakan amin. Selalu berusaha untuk hidup sesuai kehendak. Kita bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu kalau kita suka baca Alkitab, kita tahu. Ini kehendak Tuhan bukan. Saya bisa ngerti. Katakan amin. Nah, yang terakhir saya mau ngomong gini. Sudah, bukan terakhir. Apa upah bagi mereka yang hidup dalam kerajaan Allah? Apa yang akan terjadi? Apa berkatnya? Apa manfaatnya? Kalau kerajaan Allah itu hadir dalam hidup kita. Nanti kalau kita udah biasa, sudah hidup dalam kerajaan Allah di dunia ini, di bumi ini. Nanti waktu kita mau tutup mata, pasti dikasih tahu sama Tuhan. Sakit ini, untuk yang sakit ini, Sabta, kau balik ya. Nggak usah pening. Jadi kita nggak usah buang-buang uang. Ya kan, ada sakit yang menyatakan kemuliaan Allah. Saudara mengerti sini, katakan amin. Ya kan? Jadi apa upah kalau menghadirkan kerajaan Allah? Yang pertama, ini luar biasa saudara. Kita tidak akan tergoncangkan. Kita tidak hidup dalam goncangan. Sebab kerajaan Allah itu adalah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Katakan amin. Coba kita baca sama-sama Ibrani 12. Ayat 12 sampai 28. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Waktu itu suaranya apa? Mengguncang bumi. Tetapi sekarang ia memberi janji. Satu kali lagi aku akan menggoncang. Bukan hanya bumi saja. Melainkan langit. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan. Pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan
supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi baca yang 28, yang keras. 1, 2, 3. Jadi karena kita menerima apa? Kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Katakan amin. Wow. Saya percaya saudara, ya kan, ini yang paling penting. Yang tidak tergoncang apa? Iman kita nggak goncang. Walaupun dunia bergoncang, tetapi hati kita, iman kita, ya kan, tidak tergoncang. Artinya kita tetap tenang. Kita tetap kuasai diri jadi tenang. Apapun yang kabar-kabar yang membuat kita jadi takut. Sepanjang ada kerajaan Allah dalam hidup kita. Kita hidup dalam kerajaan Allah. Saudara akan tetap tenang. Kita akan tetap bisa kuasai diri, jadi tenang, dan kita bisa berdoa. Kalau kita harus hadirkan. Saudara mau kerajaan Allah hadir dalam hidup saudara? Ya kan? Saudara tidak akan pernah tergoncangkan. Imannya tidak akan tergoncangkan. Khususnya saudara. Karena iman ini yang buat, ya kan, akses Tuhan untuk memberkati kita. Itu jalan buat Tuhan untuk memberkati dan menolong kita. Kalau tidak ada iman tidak bisa. Saudaraku yang kasih Kristus, dalam goncangan ini penting. Jadi, ya kan, kalau kita menjadikan Yesus Kristus sebagai Raja yang berkuasa atas segala aspek hidup kita. Kalau kita belajar taat dan tunduk kepada ketetapan firman-Nya. Kalau kita hidup hanya untuk melakukan kehendak-Nya, kita akan hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Katakan amin. Saya tahu ke depan akan ada goncangan yang besar. Kiranya goncangan ini tidak menggoncang hati kita, iman kita. Goncangan paling berat itu ekonomi. Saudara sakit penyakit, kehilangan orang kita kasihi. Itu goncangan saudara. Sekarang saudara hidup di dalam kerajaan Allah kah? Selalu berdoa, datang kerajaanmu. Jadi kehendak-Mu. Apa saudara bilang? Tuhan, biar kehendak-Ku yang jadi. Aku punya mau, aku punya bisa. Memang aku begini. Mau apa? Stres hidupnya kayak gitu. Ada goncangan, tergoncang kita. Berapa banyak hari-hari ini sebanyak orang putus asa, bunuh diri. Tidak hadirkan itu. Keras. Mau berkuasa. Jangan sok mau berkuasa atas hidup. Sok mau berkuasa untuk orang lain. Tinggalkan. Stres kita. Gak kuat. Walaupun saudara punya power. Saudara punya kekuasaan, punya jabatan, punya uang. Punya teman dan lain sebagainya. Jangan. Jadikan Yesus itu yang berkuasa. Jadikan Yesus itu Tuhan. Jangan mainkan peran Tuhan. Jadikan Tuhan itu Tuhan. Katakan amin. Atas hidup kita, atas hidup anak-anak kita. Yes, percaya. Bagian kita kerjakan, urus itu. Selebihnya adalah kita serahkan kepada Tuhan. Maka Dia akan meluruskan jalan kita. Dia akan memelihara kita. Karena Dia adalah Tuhan. Itulah kerajaan Allah. Apa manfaat, apa untungnya kalau kita hidup dalam kerajaan Allah? Kita cari dahulu kerajaan Allah. Yang kedua, Alkitab katakan apa saudara? Semua kebutuhan kita akan dicukupkan. Bukan hanya kebutuhan kita. Kalau saudara dipercaya Tuhan untuk mengurus kebutuhan keluargamu, keluarga yang lain, saudara, sepupu, keponakan, orang tua. Kebutuhan-kebutuhan daripada kayak kami ini sekarang dipercaya Tuhan memenuhi kebutuhan. Saudaraku, ya kan untuk kita buka sekolah Bethesda 1 bulan. Itu paling tidak, saudara, kita harus menabur. Saya bilangnya menabur, gak mau bilang kata defisit. Paling gak 150 juta. Kita beli sembako untuk orang-orang miskin di jemaat. Saya bisa ngerti ini. Terus tim misi kita masih gerak. Cabang-cabang yang di desa-desa. Saudara, kalau kita hadirkan kerajaan Allah, semua kebutuhan kita akan dicukupi. Yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan buat Yesus. Amin. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Semuanya akan dicukupkan. Tidak hanya kebutuhan kita, tapi kebutuhan orang lain.
Secara apa saudara? Secara rohani kah? Ya kan? Secara kesehatan kah? Secara orang-orang kita butuh. Keuangan Tuhan akan cukupi. Bukan cuma soal uang. Tapi juga hikmat-hikmat untuk bisa ambil keputusan. Bagaimana kita bisa membangun hubungan berlaku. Untuk orang ini ngomongnya gimana. Poin yang saya mau ngomong, saudara, adalah apa? Kalau kita hadirkan kerajaan Allah dan kebenarannya. Saudaraku, kita bisa jadi jembatan untuk orang-orang yang berselisih. Berselisih paham, bertengkar dan lain sebagainya. Inilah kita jadi pembawa damai. Saya berdoa, kita semua bisa punya kerongkongan emas. Jangan di sini ngomong ini, kadang nggak ngomong, diajar di sini. Ya kan? Kata bos, kau ini itu bukan kerongkongan emas itu. Busuk gitu kerongkongannya, bau busuk gitu. Ya saudara, jangan kita mau adu domba, bikin orang terintimidasi. Semua orang jadi takut. Bukan berarti, ya kan? Kita apa adanya, kita bisa membawa damai. Katakan amin. Di mana ada kerajaan, di mana ada kerajaan Allah, di situ masih ada kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Artinya apa saudara? Kita bisa hidup benar di hadapan Allah. Kita bisa hidup damai dengan sesama kita, khususnya orang di rumah, istri kita, anak-anak kita, orang tua kita. Ya kan? Dan kita punya sukacita selalu. Itu kerajaan Allah. Karena kita jadikan Yesus sebagai Tuhan. Yesus sebagai Raja. Dan Alkitab kita mau taati itu. Katakan amin. Kita baca Alkitab yuk. Matius 6 ayat 31 ayat 33. Kita baca 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang apa? Tidak mengenal Allah. Akan tetapi, baca keras, Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Bapakmu tahu. Jangan cari, jangan kejar. Ya kan, apa yang dikejar oleh bangsa-bangsa karena dia nggak tahu. Istilah lain apa? Jangan kejar apa yang bisa datang sendiri. Kejar sesuatu yang sangat penting. Yaitu apa? Kerajaan Allah dan kebenarannya. Kejarnya gimana? Coba diperiksa hari ini. Alkitab katakan janjinya apa ya? 33, ya kan? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Katakan amin saudara. Saya percaya. Saudara, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya akan ditambahkan padamu. Saya khotbahkan ini. Saya bisa saksikan bahwa firman Tuhan ini benar. Saya sudah alami itu. Katakan amin. Katakan amin. Saya sudah alami ini. Saudaraku, saya sekali lagi saya mau bicara tentang perumpamaan biji sesawi. Yang menggambarkan tentang kerajaan Allah. Yang awalnya kecil. Menjadi suatu yang besar. Menjadi tempat bernaungnya burung-burung. Burung-burung bicara sama bangsa-bangsa. Yang bisa dapatkan makanan. Kesegaran buat jiwanya. Adakah saudara atau kita ini, kalau orang dekat sama kita, kayaknya tenang, kayaknya teduh, kayaknya anyep, tenang, senang, lega rasanya. Apa? Jadi panas. Saya berdoa, karena ada kerajaan Allah. Saudara menjadi tempat berteduh orang. Orang bisa mengadu, mengeluh, minta tolong. Ada beberapa orang marah ketika orang datang kepada dia untuk mengeluh, untuk minta tolong. Dia marah, apa kau? Lagi susah kau cari aku, lagi senang gak cari aku. Ini bukan orang kerajaan Allah. Orang yang anggota kerajaan Allah, dia tahu fungsi dia sebagai pohon sesawi. Kata amin saudara, yang menaungi orang-orang, memberi makan. Kata amin. Dia merasa terhormat ketika orang bisa datang minta nasihatnya, minta doanya, bisa dengarkan keluh kesah dia. Orang bisa datang untuk minta tolong pada dia. Saudara bisa mengerti, katakan amin. Ini saudaraku, kerajaan Allah itu adalah apa? Di mana di situ ada Tuhan yang jadi yang berkuasa sebagai raja. Di situ ada firman Tuhan sebagai ketetapan dan kehendak. Di situ ada jiwa-jiwa yang kita ingin selamatkan.
Ada jiwa-jiwa yang ingin kita mau berkati mereka. Mau melihat mereka diubahkan oleh Tuhan. Saya yakin kalau ada kerajaan Allah, saudara punya motif seperti ini, kerajaan Allah. Motif kerajaan Allah, cari kerajaan Allah. Dengar baik saudara, sesuatu apapun yang kecil, itu akan diberkati Tuhan menjadi sesuatu yang besar. Beri kemuliaan buat Yesus. Haleluya. Selalu saya bicara sama teman-teman tim pengerja dan yang penting motif kita. Ya kan? Untuk Tuhan. Taati firman. Untuk kepentingan jiwa-jiwa. Mungkin sederhana yang kita buat. Kita masih belum apa-apa, bukan siapa-siapa. Tekuni ini. Tekuni ini. Setia dengan ini. Tuhan akan pakai, percayakan lebih besar. Apapun itu. Dalam hidup kita. Saudara Yesus. Ya, saudara diberkati dengan pesan ini. Amin. Amin. Jadi saya mau simpulkan. Sekali lagi pertanyaan. Kan ini tentang kerajaan Allah. Jadi Pak, cak mana aku mau bisa hidup kerajaan Allah? Tadi kita udah ngerti sih sebenarnya. Gimana cara kita hidup di kerajaan Allah. Jadi gini saudara. Jadi karena Tuhan tuh perintah, ini ketetapan. Cari dahulu kerajaan Allah. Maksudnya Tuhan bilang, kejar. Ya, kalau saudara ngejarnya, nyarinya kerajaan Allah dan kebenaran. Saudara harus ngerti bahwa pengejaran hidup saudara bukan lagi tentang seberapa besar pencapaian kita. Kepemilikan harta kita. Popularitas kita, prestasi kita. Di dalam pengejaran itu yang Alkitab bilang membuat kita banyak susah. Banyak pergumulan, banyak persoalan. Timbul keserakahan dalam pengejaran itu. Saya nggak bilang bahwa kita nggak boleh dapetin hal yang sama, bukan. Itu bukan pengejaran. Tapi pengejaran kita adalah bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana hubungan kita dengan sesama. Itu harus jadi pengejaran kita. Itu yang namanya saudara hidup dalam kerajaan Allah. Katakan amin. Itu yang pertama. Hidup kerajaan Allah tentang apa? Tentang hubungan kasih. Kalau orang tidak ngejar kerajaan Allah. Yang dia kejar duit kan. Yang penting aku dapat duit. Hubungan putus tidak ada masalah. Kalau dia kejarnya kekuasaan. Putus hubungan demi untuk pertahanan kekuasaan tidak ada masalah. Prestise, harga diri. Wah udah dihancurkan diri. Putus hubungan tidak apa-apa. Yang penting dia bisa kejar harga diri itu. Tapi kita yang mau hidup dalam kerajaan Allah. Tidak enggak gitu. Kita mungkin bisa kehilangan uang kita. Tapi jangan sampai kehilangan hubungan kasih kita sama Tuhan. Hubungan kasih kalau kita dengan sesama kita. Yang ngerti katakan, mungkin kita kehilangan prestise. Orang udah ngatain, fitnah dan sebagainya. It's okay. Karena aku gak kejar itu kok. Yang aku kejar kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini bicara tentang hubungan. Kerajaan Allah tentang apa saudara? Tentang bagaimana kuasa kerajaan itu. Yang mengubah hidup kita. Dan dunia sekitar kita. Ya kan? Melalui apa? Pelayanan kita. Pengejaran kita. Untuk semakin serupa apa? Semakin serupa dengan karakter Kristus. Yang apa? Kasih, lemah lembut dan rendah hati. Katakan amin. Katakan amin. Ini harus kita sadari. Kalau saudara kejar kerajaan Allah, semuanya akan ditambahkan. Tapi kalau saudara kejar uang, saudara akan putusin hubungan. Saudara gak akan dapetin kerajaan Allah. Gak bisa. Kalau saudara kejar kekuasaan, ya aku berkuasa. Kadang ada orang, mungkin dia kejar kekuasaan. Kekuasaan bisa dikejar. Gak perlu jadi presiden, gak usah jadi wali kota. Tapi di gereja ada orang rebutan kekuasaan. Ribut karena siapa yang berdoa aja sudah berdoa. So, untuk pendoa aja itu kekuasaannya adalah pimpin doa kan. Itu bisa kepahitan. Kenapa dia terus yang pimpin doa? Sederhana sekali. Karena apa? Karena dia kehilangan tujuan. Tujuan kita itu apa? Betul gak? Di gereja bisa loh. Orang jadi musuhan. Kepahitan. Ujungnya masuk neraka. Gara-gara pelayanan. Apa pengejaran kita? Banyak gereja kehilangan kerajaan Allah. Pelayanan keluarga. Karena yang dikejar ini. Yang saudara itu salah yang kejar. Dia kejar apa yang bisa datang sendiri. Katakan amin saudaraku. Ya kan? Ada gereja yang kejar apa? Bagaimana pelayanan jadi makin besar. Dia kejarnya pelayanan.
Datengin gereja-gereja lain, ya dah. Gereja kami gini so. Ya dah kop bagaimana? Itu kan bicara kekuasaan sekalian. Biar kerajaan Allah. Saudara katakan amin. Ya, hidup benar di hadapan Allah. Hidup damai dengan sesama. Hidup penuh sukacita secara pribadi kita. Itu kerajaan Allah. Ya kan, Tuhan jadi Tuhan dalam hidup kita. Firman Tuhan itulah tuntunan kita. Yang ngerti katakan amin. Kerajaannya bicara apa? Kita mau lakukan kehendak Allah dalam setiap kehidupan kita. Yang berarti kata tujuan itu. Kita mau. Nah sekarang pertanyaan sebagai orang tua saudara. Apa impian saudara untuk anak-anak saudara? Jadi orang kaya, orang terkenal, orang hebat kah? Kenapa enggak doakan supaya kerajaan Allah tinggal dalam hidup dia? Dia mau besarkan kerajaan Allah. Besarkan kerajaan Allah bicara tentang apa saudaraku? Dia punya kuasa yang mengubahkan bukannya mendiri dia dan banyak orang. Kita bersyukur saya dikelilingi orang-orang, jemaat, pengerja, semua yang memang mau menghadirkan kerajaan Allah. Saudaraku, sehingga kita bisa, saudaraku banyak hal, mengubah banyak orang. Katakan amin. Lewat sekolah, lewat pelayanan daripada ibadah misi, pelayanan kul, ibadah raya. Semua yang mengubahkan, banyak orang bisa diselamatkan. Banyak orang bisa ditolong. Katakan amin. Tidak tentang popularitas, tidak tentang kekayaan, tidak tentang kekuasaan. Tapi semua tentang kerajaan Allah. Saudara mau katakan amin. Beri kemuliaan buat Yesus. Yuk kita bangkit berdiri, kita akan nyanyikan lagu ini. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Haleluya. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambah padamu. Mari kita angkat, saudaraku, perjamuan kita. Tuhan, biarlah Engkau jadi Tuhan buat kami. Kau jadi Raja, bukan kami yang Tuhan. Bukan aku yang Tuhan. Ampuni ya Tuhan. Kalau aku selalu mengkhawatirkan banyak hal, ajar aku bisa menyerahkan hidupku. Segala kekhawatiran, apa yang menjadi bagian-Mu ya Tuhan. Untuk Kau kerjakan. Ajar kami untuk bisa mengakui, ya Tuhan, mentaati, ya Tuhan, ketetapan-ketetapan-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami rindu kerajaan-Mu datang ya Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami. Berikan kami kuasa yang mengubahkan itu ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami mau kejar, cari dahulu kerajaan Allah kebenarannya. Kami percaya semuanya itu akan ditambahkan pada kami. Sebab apa yang telah teruskan kepadamu, telah ku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam, waktu Yesus akan mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru dipeteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur, ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari minum dalam. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya.
Bapak, biarlah kerajaan-Mu datang dalam hidup kami pribadi, keluarga kami ya Tuhan. Gereja kami ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan, ya Tuhan, usaha pekerjaan anak-anak-Mu. Kerajaan-Mu datang ya Tuhan. Ketika ada kerajaan datang, maka kami tidak akan pernah tergoncangkan iman kami. Tuhan akan cukupi segala kebutuhan-kebutuhan kami ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan, kami percaya ketika kerajaan-Mu datang, ya Tuhan, ya semua orang bisa mendengarkan berita itu. Kau akan datang kedua kalinya ya Bapa. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis para Roh Kudus. Menyertai kita semua mulai saat ini. Sampai datang menjemput permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya berkati sama-sama, katakan amin. Kau berkati semua-semuanya.